Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Javania. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari FISIP Unsab Sumedang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas saya dalam mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang sudah saya pelajari, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam administrasi negara menurut ilmuwan F. Y. Wright. Ia mengatakan bahwa ada 5 hal yang mempengaruhi cara kerja sistem dalam ekologi administrasi negara. Yang pertama, ada keadaan penduduk. Jumlah penduduk tersebut juga berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama ada faktor kelahiran. Faktor yang menunjang tingkat kelahiran adalah sebagian berikut. Yang pertama ada pernikahan di usia muda, khususnya masyarakat di pedesaan. Biasanya mereka kurang paham dan lebih memilih untuk menikah muda. Yang kedua, adanya besarnya angka kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua memiliki anak yang banyak. Yang ketiga, ada penilaian yang tinggi terhadap anak karena penerus keturunan. Jadi, ada juga yang beranggapan bahwa anak merupakan penerus keturunan keluarga, membuat orang tua merasa was-was jika memiliki anak sedikit. Yang keempat, ada tumpuan pada hari tua. Nah, beberapa orang beranggapan bahwa anak itu sebagai tumpuan mereka di hari tua. Jadi, di mana nanti mereka sudah tua atau usia lanjut, anak itu akan menjadi tumpuan dan harus memenuhi segala kebutuhan yang orang tuanya perlu. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang menghambat tingkat kelahiran, yaitu adanya kesadaran dari diri masyarakat mengenai pentingnya hal-hal berikut. Yang pertama ada keluarga berencana atau biasa kita kenal dengan KB. Kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak kehamilan demi peningkatan taraf hidup dan kemajuan pendidikan. Yang kedua ada Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita 17 tahun dan bagi laki-laki 20 tahun. Yang ketiga ada penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja. Para remaja mampu menunda usia pernikahannya. Yang keempat, ada peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang kedua. Jadi apabila si pegawai negeri itu memiliki anak lebih dari 2, anak yang ketiga dan seterusnya itu tidak masuk dalam penunjangan pemerintah. Lalu ada faktor yang kedua, yaitu kematian. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau moralitas. Faktor penyebab kematian itu ada yang pertama, sarana kesehatan yang belum memadai. Yang kedua, ada tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah. Yang ketiga, ada kurang gizi makanan sebagai besar penduduk. Yang keempat, ada pencemaran lingkungan. Yang kelima, ada kecelakaan lalu lintas. Yang keenam, ada peperangan. Yang ketujuh, ada bencana alam atau wabah penyakit. Lalu selanjutnya, ada pun faktor yang mengendalikan atau menghambat kematian. Antara lain, yang pertama ada meningkatnya fasilitas kesehatan, yang kedua ada tingginya tingkat kesehatan masyarakat, yang ketiga ada makanan yang cukup bergizi, yang keempat ada lingkungan yang bersih dan teratur, yang kelima ada ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain, yang keenam ada keadaan negara yang damai. Lalu faktor yang C yang mempengaruhi keadaan penduduk itu ada migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah yang baru secara terus-menerus minimal 6 bulan.
Jika kurang 6 bulan perpindahan penduduk tersebut disebut juga mobilitas sirkuler. Alasan-alasan penyebab terjadinya migrasi yaitu yang pertama ada ekonomi, yaitu memperbaiki kesenjangan hidup. Yang kedua ada politik, yaitu adanya tekanan di tempat tinggal karena perbedaan ideologi. Yang ketiga ada sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. Yang keempat ada agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agamanya, jadi agama yang dia miliki itu agak berbeda mungkin dari lingkungannya. Yang kelima ada kepadatan penduduk. Yang keenam ada keadaan geografis lain. Yang ketujuh ada melanjutkan pendidikan, berpetualang, atau sebagiannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa migrasi itu juga dibagi menjadi dua, yaitu migrasi dalam negeri dan migrasi antar negeri. Yang migrasi antar negeri itu ada, yang pertama ada imigrasi, yang kedua ada emigrasi, yang ketiga ada remigrasi. Nah, sedangkan migrasi yang di dalam negeri atau antar daerah itu yang pertama ada transmigrasi, yang kedua ada urbanisasi, yang ketiga ada faktor penarik. Nah, sekarang kita masuk kepada faktor yang keempat atau yang D yang mempengaruhi keadaan penduduk, yaitu informasi kependudukan. Informasi kependudukan ini dapat kita peroleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, atau survei kependudukan. Nah, lalu di sini ada yang E atau yang kelima yang mempengaruhi keadaan penduduk, yaitu kualitas penduduk. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi acuan pembagian kualitas penduduk. Ya, faktor yang pertama ada faktor pendidikan. Faktor yang kedua ada faktor tingkat kesehatan. Yang ketiga ada faktor tingkat pendapatan suatu daerah yang dilihat dari pendapatan per kapitanya. Dan yang keempat ada mata pencaharian, yang merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dimana ini dapat menentukan kualitas penduduk itu sendiri. Selanjutnya kita memasuki faktor yang kedua yang mempengaruhi sistem ekologi administrasi negara, yaitu struktur sosial. Struktur sosial dan kelas sosial ini sendiri merupakan bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, atau bahkan kelas-kelas sosial. Pengaruh perhimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosional. Sifat asosiasi dalam administrasi negara itu akan paralel dengan asosiasional administrasi niaga. Asosiasi yang dibentuk ini kadang dianggap sebagai penyokong atau supporter dan media yang menyampaikan maksud rencana pemerintah kepada perhimpunan itu sendiri. Kita memasuki faktor yang ketiga yang mempengaruhi sistem ekologi administrasi negara, yaitu ada sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkat produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. Yang pertama ini dalam sistem ekonomi ada pengaruh langsung. Pengaruh langsung ini dibagi juga menjadi, yang pertama ada konsep komoditi, yang kedua ada konsep kebebasan memilih, dan yang ketiga ada konsep kebebasan kontrak. Lalu ada juga pengaruh yang tidak langsung, itu ada ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa, memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara juga. Campur tangan tersebut antara lain berupa pengawasan proses industri untuk keselamatan para kerja pegawai. Lalu yang keempat ada ideologi negara.
Ideologi negara merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi negara tercermin dalam administrasi negara itu sendiri. Negara Indonesia memiliki ideologi negara yaitu Pancasila. Semua agama Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita masuk faktor yang kelima yang mempengaruhi sistem ekologi administrasi negara yaitu sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Ada kesamaan paham antara politikal scientist bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan penyerangan paham totaliter. Tetapi sebaliknya, ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun, perlu dicatat bahwa pembelaan paham demokrasi dan pembelaan paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa, atau wajah administrasi negara sebagai polisi execution. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.